Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 9, ayat 14 hingga ke 18 dengan tajuknya belas kasihan kepada yang tidak layak. Mari kita baca dari ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak bergantung atau tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Kita berada dalam siri Roma, khususnya bab 9 hingga ke 11. Melihat apakah ada masa depan untuk Israel, yaitu dari segi kerohaniannya. Nah, kita telah lihat sebelum ini bahwa bukan semua Israel adalah orang Israel. Ya, dalam maksud tidak semestinya semua Israel itu terpilih. Walaupun Israel pada umumnya adalah bangsa terpilih. Dan Paulus memberikan dua contoh. Contoh pertama ialah Ishak dan Ismail. Ya, kedua-duanya adalah anak kepada bapa Abraham. Anak yang terpilih adalah anak bongsu, yaitu Ishak. Sebab dialah anak perjanjian, ya, bukan Ismail. Nah, contoh yang kedua adalah Esau dan Yakub. Nah, sekali lagi anak yang terpilih adalah anak bongsu, yaitu Yakub. Dalam ayat 13 mengatakan seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Mungkin sekarang orang akan tertanya, ya, kenapa Tuhan begini ya? Bukankah kasih Tuhan itu adalah untuk semua? Ya, kenapa Tuhan pilih kasih? Nah, soalan ini bukan saja Anda yang tanya, tetapi juga telah dicatat dalam Alkitab, ya. Lihat ayat yang ke-14, ayat yang seterusnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jawaban Paulus, Allah memang adil dalam pemilihannya. Ya, dari ayat 15, Paulus memberi penjelasannya kenapa Allah adalah adil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Di sini Paulus memetik ayat dari perjanjian lama, yaitu Keluaran bab 33 ayat 19. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Saudara, konteks ayat ini adalah Musa ingin melihat kemuliaan wajah Tuhan.
Nah, kita tahu ini adalah mustahil. Mustahil ya melihat wajah Tuhan. Nah, perhatikan ayat 20 berkata begini. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dalam kebaikan Tuhan, ya, Tuhan tidak akan menjawab permintaan Musa, yaitu menunjukkan dirinya kepada Musa. Kenapa? Kenapa tidak mau jawab permintaan Musa? Sebab Musa akan mati kalau lihat wajah Tuhan. Nah, itulah kasih karunia dan belas kasihan Allah. Tuhan tidak mau menjawab permintaan Musa sebab Tuhan tidak mau Musa mati. Walau bagaimanapun, Tuhan dalam belas kasihannya tetap menunjukkan kemuliaannya kepada Musa, yaitu lihat belakangnya. Nah, kita sambung cerita ini sekarang dalam Keluaran 33 ayat 21-22. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya, cerita inilah yang akan menjadi konteks kepada ayat Roma 9:15 ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menarik belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, sudah pasti akan timbul soalan ini. Adilkah Tuhan hanya menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia mau menaruh belas kasihannya? Ya, ini macam pilih kasih kan? Nah, kita harus memahami dahulu apa maksudnya belas kasihan, mercy, yaitu menerima sesuatu yang kita tidak layak terima. Yaitu contohnya pengampunan. Kita sepatutnya dihukum karena dosa, tapi kita dibebaskan. Adakah kita layak dibebaskan? Layak atau tidak? Memang tak layak. Tapi kita dibebaskan juga. Itulah belas kasihan. Yaitu menerima sesuatu yang kita tidak layak terima. Ya, seperti pengampunan. Nah, masalah dengan soalan yang adil atau tak adil timbul karena kita pikir kita layak. Kita pikir kita ada hak. Hak ya. Tapi sebenarnya kita tiada hak langsung. Kita tiada hak langsung ya meminta belas kasihan Tuhan. Ya, kitalah yang seharusnya dihukum. Setiap orang ya, karena pelanggaran dosa kita. Kitalah yang dimurkai Allah. Tapi kita telah menerima belas kasihan Tuhan yang telah mengampuni kita dan membebaskan kita dari segala tuduhan dosa. Amin. Ya, jadi sekiranya seorang penjenayah telah terbukti bersalah di sisi undang-undang, adakah dia layak meminta supaya dibebaskan dari segala tuduhan? Nah, sudah pastinya tidak layak untuk minta dibebaskan sebab memang terbukti salah. Tapi, ya kalau hakim memutuskan untuk membebaskan dia, macam mana? Dia boleh bebas. Itulah belas kasihan yang ditunjukkan oleh hakim. Tapi sebenarnya dia tidak layak. Maka inilah maksudnya. Ayat 15 ini. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, memberi belas kasihan kepada sesiapa yang dikehendaki
Itu adalah keputusan Allah. Itu bukan hak kita. Kita tidak boleh ya menyalahkan Tuhan kalau Tuhan tidak tunjukkan belas kasihan. Itu hak Tuhan. Kita sememangnya wajar dihukum sebab sudah bersalah. Satu contoh lagi ya, adalah seperti seorang penderma yang sangat kaya ya. Dia mau memberi 100 ringgit kepada semua orang. Maka dia berilah semua orang, setiap orang terima 100 ringgit. Tapi dia tak mau beri kepada saya. Tak mau beri kepada saya. Nah, sekarang adakah saya berhak menyalahkan dia? Kenapa kamu tak mau berikan kepada saya? Tidak, saya tidak berhak menyalahkan dia karena tidak memberi saya 100 ringgit itu. Itu hak dia, bukan hak saya. Dia memberi kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itulah kemurahan hati dia. Nah, itulah yang dikatakan dalam ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang lain atau usaha orang lain. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Haleluya. Nah, Tuhan menunjukkan belas kasihannya ya bukan karena ianya kehendak kita atau hak kita. Ya seperti contoh tadi, saya mau 100 ringgit itu, beri saya. Ini hak saya, beri saya 100 ringgit itu. Tidak, itu bukan hak saya. Tuhan menunjukkan belas kasihannya bukan juga karena usaha kita. Seperti saya berkata, saya lebih baik daripada orang itulah. Saya pergi gereja, saya baca Alkitab, saya bagi uang persepuluhan, saya tidak membunuh, mencuri, maka saya yang lebih layak terima 100 ringgit itu. Tidak, bukan begitu. Bukan berdasarkan usaha kita. Dan Tuhan menunjukkan belas kasihannya karena apa? Karena itu adalah kemurahan hatinya. Haleluya. Yaitu saudara, walaupun kita tidak layak, kita semua berdosa, wajar dihukum, tapi Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat dari sudut sejarah, dari perjanjian lama, Tuhan tidak pernah menolak sesiapapun yang datang kepadanya. Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepada semua manusia. Dalam Yehezkiel bab 33 ayat 11 berkata begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, saudara, Tuhan tidak rela supaya semua orang mati, tetapi menghendaki supaya semua orang beroleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan. Ya, saya telah memberi beberapa contoh menjelaskan maksud ayat 15 itu ya. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu hak Tuhan. Nah, sekarang giliran Paulus memberi satu contoh dari kitab suci, yaitu dalam ayat 17. Kita lihat contoh ini. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ayat 17 sekali lagi yang mengatakan Tuhanlah yang membangkitkan Firaun Mesir.
Nah, maksudnya Tuhanlah yang telah mengangkat Firaun menjadi raja Mesir. Dan Firaun adalah instrumen Tuhan yang Tuhan akan pakai ya untuk melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, tapi apabila sudah tiba masanya untuk melepaskan bangsa Yahudi dari perhambaan Mesir, Firaun tak mau lepaskan. Nah, Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi. Let my people go. Supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi Firaun tidak mau lepaskan. Nah, berapa kali Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi? Berapa kali? Nah, saya sudah mengira ada sebanyak 7 kali. Nah, setiap kali Firaun menolak perintah Tuhan, Tuhan akan mengirimkan tulah atau bencana ya. Maka kita tahu bahwa tulah yang menimpa Mesir itu adalah pernyataan kuasa Tuhan. Namun Firaun tak mau bertaubat. Wow, dia melawan kehendak Tuhan, dia melawan kuasa Tuhan ya. Nah, Tuhan sebenarnya boleh hapuskan Firaun saja ya melalui tulah itu. Tapi Tuhan dalam belas kasihannya masih membiarkan Firaun hidup. Adakah Firaun layak menerima belas kasihan Tuhan? Layak atau tidak? Sudah pastinya tidak. Tapi Tuhan terus membiarkan Firaun hidup. Kenapa? Supaya dalam ayat 17 berkata, aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Bagaimana Tuhan ya dapat memperlihatkan kuasanya melalui Firaun? Nah, yaitu setiap kali ya Firaun menolak Tuhan. Nah, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui tulah yang dikirimkan. Nah, orang-orang Mesir yang sengsara karena tulah itu. Tapi bangsa Yahudi, mereka dipelihara dari tulah itu. Nah, itu juga memperlihatkan kuasa pemeliharaan Tuhan. Nah, lalu apa maksud ayat 18 ini? Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Setiap kali Firaun menolak perintah Tuhan, wow, dia semakin mengeraskan hatinya. Dia mengikut kedegilan hatinya. Sangat degil Firaun ini ya. Tapi ini juga rencana Tuhan, ya. Tuhan menegarkan hati siapa yang dikehendakinya, yaitu hati Firaun ini sudah pun menjadi keras sebelum Tuhan menegarkan hatinya. Ingat ini ya, bukannya Tuhan yang menegarkan hati Firaun dulu, tetapi Firaun sudah pun menjadi keras sebelum Tuhan menegarkan hatinya. Ya, maksudnya Firaun yang mula-mula telah menetapkan dalam hatinya dia tak mau lepaskan bangsa Yahudi. Dan karena kedegilan hatinya yang berterusan, Tuhan dalam keadilannya ya juga harus bertindak. Dalam keadilan Tuhannya, nah Firaun telah dilepaskan dari 10 tulah, tetapi Firaun mati dilemaskan ya di Laut Merah semasa mengejar bangsa Israel. Itu keadilan Tuhan. Tuhan walau macam manapun harus bertindak sebab Allah itu adil. Nah, sekarang saya letakkan 2 ayat ini, 15 dan 18. Nah, ayat ini ya, dan kita perhatikan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan perhatikan di sini, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, dalam ayat 18 pula, bezanya ialah ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Satu bermurah hati, satu menegarkan hati
siapa yang dikehendakinya. Di sini Tuhan menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan belas kasihan kepada kedua-dua Musa dan Firaun. Tolong perhatikan itu ya. Tetapi kepada Musa, Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya. Ulang sekali lagi ya. Kepada Musa, Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya. Kepada Firaun, Tuhan menunjukkan apa? Tuhan menunjukkan keadilannya. Adakah Tuhan adil terhadap Musa dan Firaun? Adil atau tidak? Ya, memang adil. Kita harus ingat sekali lagi ya, kita sebenarnya tidak layak menerima belas kasihan. Tak layak. Sebab semua manusia telah berdosa. Kita yang harus dihukum. Tapi kenapa kita boleh mendapat keselamatan dan dibebaskan dari segala penghukuman? Nah, itulah belas kasihan Tuhan. Maka memang adil, Tuhan berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Lalu saudara, apa yang kita dapat belajar di sini? Yaitu semua manusia berdosa, hilang kemuliaan Allah, dan jikalau Tuhan tidak menunjukkan belas kasihannya, kita semua pasti akan binasa. Ya, jangan pikir, oh, ya, saya Kristen, saya selamat. Tidak juga. Satu-satunya jalan untuk kita diselamatkan adalah melalui belas kasihan Tuhan. Jikalau kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, kita dapat diselamatkan. Tapi, jika seseorang itu terus menolak Tuhan, menolak, terus hidup dalam ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, ya, seperti Firaun yang mengeraskan hatinya kepada Tuhan, maka orang itu tidak akan menerima belas kasihan Tuhan, tetapi apa? Dia akan menerima keadilan Tuhan. Ingatlah kata-kata Paulus dalam Roma bab 2 ayat 4 dan 5 ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Haleluya, saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia, teragung, dan yang tertinggi. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini, kami diingatkan tentang belas kasihan-Mu. Sekiranya bukan karena belas kasihan-Mu ya Bapa, kami akan masih hidup dalam kesesatan dan belenggu dosa yang menuju kepada kebinasaan. Kami selayaknya menerima penghukuman karena telah banyak berdosa. Namun kami masih mempertahankan hak kami dan kelayakan kami. Dan karena itu manusia banyak kali menyoal kuasa ilahi Tuhan dan meragui kebaikan Tuhan. Kami lupa, kami telah berdosa dari semula dan telah hilang kemuliaan Allah. Ya Bapa, sekiranya bukan karena belas kasihan-Mu, kami tidak akan dapat diselamatkan. Ya Bapa, kami sadar tidak ada apa-apa yang dapat kami lakukan untuk selamatkan diri kami sendiri. Kami telah berkali-kali melanggar hukum Allah. Kami telah berkali-kali gagal karena tidak sempurna. Sekarang kami hanya dapat berharap kepada belas kasihan-Mu. Dan puji Tuhan, Engkau telah membuktikan kasih-Mu dengan mengutus Tuhan Yesus menjadi penyelamat kami. Dan puji Tuhan, setiap orang
yang datang kepada Engkau ya Bapa, Engkau tidak akan tolak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Manusia ada harapan untuk diselamatkan. Ya Tuhan, tolonglah setiap pendengar untuk mengenal Engkau dan belas kasihan-Mu yang menyelamatkan. Sentuhlah hati setiap pendengar dan jamahlah kami dengan kuasa-Mu yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara, kami dapat belajar firman Tuhan bersama. Nah, ingatlah kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaibnya, terutamanya apabila kita berada dalam keadaan yang tertekan, ya. Ingatlah kebaikan Tuhan dan janji-janjinya. Dengan itu, saudara, kita tidak akan mudah merungut, komplain, dan khawatir, tetapi tenang hati dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.